Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Arizkiyah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah kemunculan filsafat Ikhwan Al-Safa. Nah, dalam bahasa Indonesia, Ikhwan Al-Safa berarti persaudaraan suci. Kelompok ini lahir secara rahasia pada abad ke-10 Masehi, tepatnya di mana kepemimpinan Khalifah Abbasiyah. Menurut sejarawan kontemporer, kelompok ini terdiri dari para filsuf moralis yang di dalamnya mempercayai bahwa keseteruan agama, politik, dan sosial dilatar belakangi karena keberadaan aliran agama dan kesukuan di masa kepemimpinan Khalifah Abbasiyah. Di dalam perkembangannya, kelompok ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, sehingga di masa sejarahnya kelompok ini lebih berfokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa. Yang pertama, ada yang disebut dengan pemikiran taufik atau pemaduan filsafat dengan agama. Pemikiran ini memadukan konsep filsafat dengan agama, di mana pada saat itu pemikiran Ikhwan Al-Safa beranggapan bahwa syariat telah banyak dikotori oleh berbagai kejahilan dan kemunafikan, sehingga salah satu jalan untuk membersihkannya adalah melalui filsafat. Kemudian pemikiran yang kedua, yakni filsafat metafisika. Menurut pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa, mempercayai bahwa metafisika atau bilangan merupakan salah satu jalan untuk mengingkari ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Dengan kata lain, melalui pemikiran Ikhwan Al-Safa mempercayai bahwa hitungan atau bilangan mengarahkan manusia untuk bisa mempercayai tentang keesaan Tuhan, karena jika bilangan rusak, mereka percaya bahwa semuanya akan rusak. Kemudian pemikiran yang ketiga, yakni filsafat jiwa. Melalui pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa mempercayai bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat universal. Oleh karena itu, untuk menghindari manusia ke dalam hal yang buruk, maka langkah yang pertama, manusia akan dibantu oleh akal, sehingga manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, manusia dibantu oleh ingatan. Kemudian yang terakhir, manusia dibantu oleh kemampuannya untuk berbicara. Selanjutnya pemikiran yang keempat, yakni tentang filsafat moral. Nah, dalam pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa mempercayai bahwa moral manusia bersifat rasionalistis. Dengan kata lain, manusia harus terhindar dari materi agar mampu menyempurnakan moralnya. Nah, dalam hal ini pun manusia harus memupuk rasa cinta. Kemudian pembahasan yang terakhir, yakni pengaruh pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa. Jika menganalisis tentang teori yang diungkapkan oleh pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa, lebih menekankan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Nah, dalam hal ini pengaruhnya
nampak sekali terutama dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pemikiran filsafat Ikhwan al-Sofa memperhatikan pendidikan dari mulai sejak dalam kandungan hingga lahir dan berbagai potensi perkembangan yang perlu dikembangkan selama pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaannya, pemikiran filsafat Ikhwan al-Sofa lebih menekankan kepada bagaimana pendidikan mampu membantu peserta didik yang memiliki budi pekerti baik. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini, di mana pembentukan budi pekerti sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di masa kini, di masa sekarang. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.